Oke, pada kesempatan kali ini, video kali ini saya akan membahas tentang uji T dalam komparasi. Di slide sebelumnya, dalam komparasi itu kita akan melakukan 3 jenis tes. Yang pertama tes T, itu khusus untuk data yang berupa data interval, biasanya berupa data nilai kalau kita di pendidikan ini. Kemudian nanti tabel kritis yang digunakan tabel nilai T. Kemudian yang kedua kita akan melakukan tes dengan KI kuadrat. Ini untuk rumpun, kesimpulan begitu. Yang ketiga menggunakan ANOVA. Tapi yang akan dibahas untuk kali ini kita hanya akan membahas tentang tes T aja untuk data yang saling berhubungan. Seperti yang tadi saya katakan pada sebelumnya, kalau yang berhubungan itu biasanya komparasi yang berhubungan biasanya digunakan untuk penelitian eksperimen. Jadi biasanya di kelas kita bereksperimen mau memberikan metode berikut, kalau dibandingkan dengan metode berikut ini kira-kira ada perbedaan atau enggak gitu. Nah, dalam uji T ini langkah-langkahnya kita pertama harus menentukan hipotesis penelitian dulu dan taraf signifikansinya, kemudian harus melakukan penghitungan dengan rumus komparatif, kemudian membandingkan dengan T-tabel, dan terakhir membuat kesimpulan. Seperti biasa, apa sih hipotesis penelitiannya? Ada dua, H0 dan H1. H0-nya ini tidak terdapat perbedaan, H1-nya ada perbedaan. Untuk H0-nya, kita kalau ditulis di pengerjaan, kita tuliskan H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2, dan H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, nanti saat melakukan perbandingan nilai T hitung, nanti langkah-langkahnya akan kita bahas. Yang pertama cari taraf signifikansinya dulu, kemudian cari baris sejumlah N1 tambah N2 dikurangi 2. Apa itu N1? N1 itulah banyaknya sampel data pertama, kemudian N2 adalah banyaknya sampel kedua. Nah, nanti kalau sudah dihitung, kemudian harus dibandingkan. Jika T hitungnya itu lebih kecil daripada T-tabel, maka kita harus terima H0. Jika T hitungnya lebih besar dari T-tabel, maka kita harus tolak H0 dan terima H1. Nah, kita lihat ini rumusnya. Ada rata-rata, ada simpangan baku, varian, dan korelasi. Jadi di teknik komparasi ini kita kembali lagi ke tiga pertemuan sebelumnya, tempat pertemuan sebelumnya, penghitungan korelasi. Jadi kita banyak sekali menghitung untuk pertemuan ini. Contoh misalnya ada ini ceritanya, siswa ini komparasi prestasi belajar siswa yang tidak diberi media pembelajaran dengan siswa yang diberi media pembelajaran. Komparasinya bagaimana? Kira-kira ada bedanya atau enggak sih kalau dikasih media sama enggak dikasih media? Ini kalau tulisannya seperti ini, siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, berarti siswanya sama, cuman diberi perlakuan yang berbeda. Nah, langkah pertama seperti tadi kita harus tuliskan H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Kemudian kita tentukan taraf signifikansinya 5%. 5% ini standar sekali untuk penelitian pendidikan. Kemudian kita hitung rata-rata, simpangan baku, varian, dan korelasi. Nah, saya ingin jenengan semua melakukan penghitungan dengan menggunakan Excel. Jadi ini tadi data yang ada tadi di soal, saya copy ke Excel, di copy saja langsung di Excel begini, terus copy paste begitu ya. Jadi ini, nah kita tuliskan di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama kita cara mencari rata-rata dulu. Kita harus menghitung rata-rata pertama dan kedua. Kalau pakai manual terlalu panjang nih Bapak Ibu. Jadi jenengan lebih baik menggunakan Excel. Caranya mencari rata-rata yaitu, silakan diperhatikan bersama. Ini kita tulis average. Ini average. Kemudian dibuka kurung. Kita bold datanya dengan tutup kurung. Oke. Begitu pula untuk rata-rata 2 sama. Kita tulis A.
visual page, buka kurung, kemudian kita bold data yang kedua, tutup kurung. Ini ya. Bagaimana kalau standar deviasi? Atau di sini saya menyebutnya bukan standar deviasi, tapi simpangan baku. Cara mencari simpangan bakunya adalah kita cari stdev.s. Ini buka kurung standar deviasi. Varias pakai ini ya, pakai sampel ya, karena berupa sampel. Sama juga ini stdev.s, buka kurung, kita buat ini. Varian juga seperti itu, varian var.s, buka kurung, tutup kurung. Ini juga dengan var.s. Ini. Nah, ini semua yang diinginkan, rata-rata dan seterusnya. Oh, ini juga ada kurang, N1 itu banyaknya sampel 1. Kalau di data kita tadi banyaknya ada 10 ya. N2 juga banyaknya juga ada 10. Nah, untuk uji korelasi ini saya ingatkan kembali. Jadi kalau mencari nilai R atau korelasi ini kita harus kembali lagi buka PowerPoint yang dulu yang tentang korelasi. Ini ya, yang ini di korelasi ini ada linknya. Mana linknya? Nah, ini ada linknya ini. Tutorial statistik ini bisa mengulang menghitungnya. Yang intinya nanti diperoleh nilai 0,89 untuk nilai R-nya. Kalau sudah semua, kita masukkan ke dalam rumus. Oke. Untuk nanti hasil penghitungan T-hitung ini akan saya share berupa foto ya. Nah, sekarang kalau T-hitung, anggap saja tadi T-hitung sudah selesai. Kita sudah menemukan T-hitungnya, maka step berikutnya adalah kita harus menentukan T-tabel. T-tabel seperti ini bentuknya yang saya kirimkan ke jenengan semua. Ini T-tabel. Ingat yang diperhatikan adalah yang kolom yang ini sebelah sini ya. Tadi standar deviasi kita adalah 0,05, maka kita harus fokus mencari yang 0,05 sebelah sini ya. Kemudian degree of freedom-nya kita nyari yang kolom sebelah sini. Itu N1 tambah N2 dikurangi 2, N1-nya 10, N2-nya 10, kemudian dikurangi 2, jadi 18. Kita cek di data kita, di tabel kita. Kolom ini yang 18 hasilnya adalah 2,10092. Nah, nanti kita bandingkan dan buat kesimpulan dari hasil penghitungan ini. Oke, kita lanjut ke grup. Terima kasih.